Ini kisah lanjutan Ibu Maria Theresia Pasaribu. Pada episode sebelumnya, kita dengarkan kesaksiannya tentang masa mudanya, tentang aktivitas sekolah, kuliah, dan aktivitas pelayanannya di kampus, di gereja, termasuk sebagai anggota Legio Maria di kota Medan. Ia juga bercerita karena doa, ia bisa diutus ke luar negeri sebagai salah satu utusan PM-KRI. Ia juga bercerita tentang kebahagiaannya sebagai ibu 2 orang anak, cerita kesehariannya sebagai seorang istri dari seorang pria Protestan. Ibu Maria dan Pak Yosef, sang suami, sering berdebat kecil tentang iman hingga tentang tradisi Katolik. Namun, Ibu Theresia selalu mengalah karena selalu ingat wajah Bunda Maria. Meski demikian, mereka tetap hidup rukun dan damai. Sang suami mendukung penuh seluruh aktivitas pelayanannya di Legio Maria, di lingkungan, dan lainnya. Nah, pada episode 2 ini, kita akan mendengarkan kesaksian Ibu Maria Theresia tentang mujizatnya ia selamat dari COVID-19 saat mendampingi anaknya yang sakit COVID di tahun 2020 di sebuah rumah sakit. Ya, ia selamat karena pertolongan Bunda Maria. Ia juga bercerita tentang prestasi 2 anaknya yang cerdas dan dua-duanya kuliah di perguruan tinggi ternama. Prestasi-prestasi 2 putrinya itu tak terlepas dari kuasa doa dan pertolongan Bunda Maria. Tak lupa, Ibu Theresia juga bercerita tentang hubungannya dengan sang suami yang Protestan. Meski berbeda agama, toh mereka bisa hidup rukun dan damai serta penuh kasih. Siapakah Bunda Maria menurut Ibu Maria Theresia? Mari kita simak. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Tuhan memberkati selalu. Dari banyak peristiwa mukjizat yang Ibu alami, dari Bunda Maria atau dari Yesus sendiri, kira-kira apa yang paling besar yang bisa Ibu menjelaskan? Saya waktu itu COVID ya, pada waktu COVID ya, yang COVID baru yang kemarin ya? baru-baru. 2019. Ini yang luar biasa, ini memang sesuatu yang luar biasa, apa yang diberikan oleh Bunda itu kepada saya luar biasa. Waktu COVID itu anak saya COVID, yang bungsu. Oh, yang bungsu. Dia masih SMA itu ya. Oke. Masih bungsu COVID, dia kena COVID, mungkin kena di mana tidak tahu. Terus saya bawa ke rumah sakit apa ini? Rumah sakit yang di Kampung Melayu ini apa ini? Hermina. Oke. Saya bawa di sana, udah banyak orang yang COVID di ruangan itu, COVID semua. Tapi yang aneh, saya mengantar anakku itu dengan penuh harapan dan doa. Saya langsung memang berdoa, saya di luar, tapi anak saya udah masuk ke dalam, ke orang-orang yang sakit COVID dirawat. Saya berdoa rosario, saya memohon supaya dilindungi dan diberkati dan diberikan kesehatan. Tapi karena dia mengerang di dalam, ya, saya langsung masuk aja tanpa pikir panjang, masuk aja ke orang-orang yang COVID. Masuk saya, tapi tidak berpikir kena saya atau bagaimana. Tapi luar biasa, berhari-hari saya di sini tidak kena saya dengan COVID. Orang-orang sudah COVID semua, sudah pakai baju apa, dokter-dokter pakai baju apa ya? Baju untuk COVID itu. Yeah. Tapi saya masuk aja, saya nggak peduli. Karena memang ya itulah, karena spontanitas anak saya dalam keadaan begitu, masih kecil. Maaf, kondisi anak Ibu waktu itu seperti apa? Apakah panas? Iya, panas banget. Cukup parah atau bagaimana? Iya, panas banget. Jadi dia mengerang lah, kesakitan, kedinginan apa bagaimana. Ya saya masuk aja ke dalam tanpa dokter-dokter pada heran. Tapi saya nggak peduli. Saya tidak apa-apa. Saya tidak kena, berhari-hari saya di situ. Apa yang menyebabkan Ibu begitu berani untuk bisa masuk? Ya karena mungkin karena spontanitas, karena saya berpikir, Tuhan mungkin Bunda mungkin menolong saya, mendoakan saya. Saya pikir itu aja memang satu pikiran saya ya. Saya masih ingat bahwa Bunda menolong saya. Saya masuk, spontanitas saya masuk ke ruangan itu.
Tapi Bunda memang betul-betul menolong saya. Luar biasa. Berhari-hari saya di situ, nggak kena sama sekali. Berapa hari kira-kira, Bu? 3 hari, setelah 3 hari, karena kan ini masih mencari ruangan. Ya. Ditunggu dulu di bawah. Cari ruangan untuk ditempatkan di atas. Tapi 3 hari itu di bawah. Nah setelah itu baru dibawa ke atas, sudah dapat ruangan. 3 hari itu saya di situ, tidak ada masalah apapun terjadi. Orang-orang nggak ada. Yang paling pasien COVID yang ada di situ. Dan dokter-dokter udah pakai baju COVID, saya sendiri enggak. Nah itulah suatu mukjizat bagi saya. Ibu tidak merasa ada semacam gejala-gejala COVID? Enggak sama sekali, enggak. Ini kesaksian ini saya sampaikan di Legio. Oke. Luar biasa saya pikir. Tidak ada ketakutan juga? Tidak ada, karena Bunda Maria itu pasti akan menolong saya. Saya yakin. Saya masuk saja spontanitas melihat anak saya yang mengerang kesakitan. Dan langsung di samping anak ibu? Iya, saya di samping tempat duduknya. Dan orang-orang banyak di situ terkapar dengan COVID, di ranjang-ranjang. Bagaimana dengan Bapak misalnya atau putri ibu yang sulung tidak cemaskan ibu? Ya memang cemaskan waktu itu. Okay. Tapi mereka heran juga, kenapa mama nggak kena katanya. Ya itulah kuasa doa, saya bilang aja begitu. Oh. Iya. Ibu cek dan nggak ada. Saya negatif. sehat. Iya. Saya sehat sama sekali, nggak ada masalah. Ibu juga merasa badan fit? Iya. Wow. Fit. Maka itulah suatu kesaksian yang saya dapat dari Bunda itu loh. Karena devosi saya selama ini, doa-doa rosari. Di dalam itu sendiri selama dalam ruangan ibu berdoa? Tidak, karena saya ngapain anak ini karena dia mengerang kesan, pikiran saya kesana dia terus. Tapi waktu di luar saya berdoa. Oh, di luar rumah sakit? Iya, bukan di luar ini ruangan. Di luar ruangan? Di luarnya di apa lorong-lorong itu saya duduk berdoa. Duduk di bawah atau? Iya. Ibu berdoa rosario, Iya. novena? Iya. Saya berdoa. Itulah kesaksian saya yang paling luar biasa yang saya dapat selama ini. Dan akhirnya anak ibu berapa hari di situ? Dan herannya, anak saya cuma 1 hari, Pak. Wow. COVID itu kenapa bisa 1 hari di situ, di atas? Saya bolak-balik mengantar makanan keluar ke atas. Dan saya herannya, Bu, anak ibu udah boleh pulang. Hah, inilah, 1 hari saja. Tapi kan beliau, anak saya sudah bercampur dengan orang COVID, Bu. Suster, bagaimana itu? Sudah, setelah dicek, ternyata beliau udah sembuh katanya. Total katanya. Bayangkan 1 hari. Mujizat. Itu 3 hari kan tadi ibu mencari Bawah, nunggu kamar. Nunggu kamar kosong di atas kan. Setelah itu, ya udah dinaikkan ke atas dia. Udah kamar sudah ada yang kosong, naik ke atas. 1 hari 1 malam lah dia dirawat. Iya. Atas permintaan anak ibu atau ibu inisiatif sendiri ketika mendampingi anak ibu waktu itu? Saya sendiri dong, inisiatif saya. Oh, jadi Dan biasanya memang kalau saya itu biasanya selalu mendampingi anak-anak dimanapun berada, di sekolah. Jadi kalau bapaknya itu nggak saya libatkan, paling saya libatkan ke hal-hal yang berbau mungkin biaya atau apa, karena beliau sangat percaya banget sama saya. Udah, mungkin kalau kau yang ngurus semuanya beres, begitulah istilahnya. Jadi saya inisiatif, saya mendampingi. Lalu anak ibu 1 hari kan Bu ya? Iya, 1 hari 1 malam itu. Kembali ke rumah. Kemari ke rumah. Gak ada masalah. Saya langsung buang semua bantalnya yang dipakai di ruangan, saya buang. Segala hal, makanan, apa buah-buah saya buang. Ya, di rumah dengan sehat kembali. Dan itu jadi syukuran Bu ya? Iya. Saya dalam hati berpikir, kenapa 1 hari ya orang-orang COVID masih ada di situ, masih ada di ruangan itu, masih berlanjut pengobatannya. Tapi anak saya kok sembuh. Iya. Saya berpikir dalam hati. Selama COVID ibu pernah sakit COVID tuh? COVID yang terakhir, ini COVID yang tahun 2021 ya. Dan saya COVID itu pun saya nggak sampai parah banget. COVID saya bisa di rumah masak, mencuci saya bisa. Oke. COVID itu saya istilahnya kayak cuman flu aja. Oke. Tapi nggak kemana-mana. Tapi saya kemana? Ke pasar saya. Tetap. Tetap. Tapi itulah, saya pikir inilah mujizat yang luar biasa sepanjang hidup saya. Anak
suami pernah juga yang sulung kena COVID juga? Ke satu keluarga kami. Oh pernah. Iya. Jadi Setelah COVID yang terakhir, kalau yang kecil yang tadi dia dirawat, COVID yang pertama itu ya tahun 2000, Iya, iya. Kami terakhir kena. Ya. Tapi kami semua juga nggak ada gejala yang luar biasa, gejalanya ringan-ringan aja. Iya, iya. Satu keluarga. Kecuali dia nggak, si kecil, dia nggak COVID lagi. Setelah itu tidak pernah Iya. kena lagi. Kami COVID semua bertiga, tapi dia nggak COVID, Oh, nggak kena dia. Dan dia bergaul dengan kami, nggak pernah terpengaruh dengan COVID, nggak kena. iya. Padahal dia di dalam rumah. Selama COVID itu aktivitas doa ibu apa saja? Apa rosario? Atau Saya rosario, novena? pasti rosario. Baca kitab suci? Iya, baca kitab suci. Kalau kami legioner, kami selalu baca kitab suci. Kami sampai sekarang tuh baca kitab suci. Kadang setiap rapat kami utarakan ayat emasnya. Kadang kala kita nggak sempat memberikan untayan ayat emas, tapi tetap membaca kitab suci. Tugas kami itu utama di legio. Ya, Bu. Kalau dengan suami, apakah juga karena kita sama-sama punya kitab suci yang sama ya Bu ya? Ya, cuman Deuterokanonika ya. Deuterokanonika tidak ada mereka Ibu ya. Jadi apakah sering ada pembahasan kitab suci di keluarga Bu? Enggak ada. Oh, sama sekali. Sama sekali nggak ada. Ya itu yang tadi yang buat pembahasannya tadi yang mengenai ajaran agama Katolik aja dengan ajaran agamanya. Sedikit aja itu kami sampaikan. Iya. Karena begini kadangkala kok ada suatu video yang dibacanya kali ya, ada Santo Santa gitu ya. Iya. Kan sering di HP-nya itu sering ada WA masuk gitu tentang hari kelahiran Santa Bernadette gitu ya. Iya. Nah, dia bilang, kok kalian mempercayai Santo Santa ini untuk didoakan katanya gitu. Ya saya ceritakan. Nah itu kadang-kadang bertentangan dengan dia. Bisa jadi perdebatan lagi itu. Iya seperti Iya. itu aja yang ringan-ringan. Yang selainnya nggak ada. Selalu beliau dukung apa yang kami lakukan di gereja, dan dia selalu ngantar anak saya gereja, pulang gereja, dan kalau ada kegiatan rekoleksi apa segala macam berbau hubungan dengan gereja Katolik, dia nggak ada masalah. Oh, Semua oke. nggak ada masalah bagi dia. Bagaimana kalau ibu di rumah misalnya doa rosario, entah itu bertiga dengan anak dua, atau ibu sendiri misalnya di kamar gitu. Apakah Bapak mengganggu atau? Enggak, tidak sama sekali. Jadi Karena ibu dia tetap tahu, karena di rumah kan ada patung-patung Bunda Maria, ada patung-patung Santa, ada Iya, iya. lilin. Dia lihat itu, ya udah, dia nggak mempermasalahkan. Oh, puji Tuhan. Cuman memang keluarganya itu semua keluarga yang Pentakosta. Jadi Dan dia fanatik ya Bu ya? fanatik, pendeta. Oh, oke. Bapaknya pendeta? Kakaknya pendeta di Australia, pendeta Pentakosta, di Ambon pendeta Pentakosta kakak Kakak juga. perempuan, iya. Keluarga Jadi mereka terpandang Bu ya? ya, Keluarga terpandang sebetulnya Bu ya? bapaknya dulu pejabat lah di Ambon. Oh, Kemana? iya, iya. Pokoknya sangat-sangat apalah ya, demokratis banget lah. Keluarga. Dianya. Oh, dia Kami semua ke gereja Katolik, dia sendiri ke Pentakosta, nggak ada masalah bagi beliau. Iya. Ibu juga pernah ikut kegiatan-kegiatan Bapak, misalnya di gereja apa? Iya, ikut saya. Sesekali ikut ya, Bu ya? Iya, apa itu ya, mereka kegiatan mengunjungi orang sakit lah. Ada juga mereka punya kegiatan seperti itu. Kegiatan sosial. Iya. Iya. Jadi kayaknya nggak ada masalah. Kami demokratis banget kami. Ibu ketika masuk atau terlibat dalam kegiatan gereja Pentakosta misalnya, pernah nggak Ibu merasa, kayaknya bagus ya, tertarik begitu? Enggak. Ya? Memang kan mungkin karena saya udah dasarnya dari kecil Kuat, sudah ya? ditanamkan jiwa Katolik itu, saya nggak merasa tertarik. Oke. Dari kecil kan. Iya. Katolik dari lahir Ibu ya? Ibu, kira-kira apa lagi nih? Mungkin bisa ceritakan mujizat kedua lagi atau yang lain ya? Masalah anak saya yang gede itu yang dia lulusan Universitas Diponegoro. Iya. Saya waktu itu berdoa memang difusi kembali. Ya memang saya sih selalu berdoa rosario, tapi memang imbas dari doa saya itu memang terjadi keajaiban juga kepada anak saya.
putri saya. Ya waktu itu saya berdoa, misalnya dia mau ikut apa tes masuk perguruan tinggi. Dan memang sebelumnya saya sudah menetapkan kamu harus masuk Undip karena kamu disampaikan oleh kebetulan sewaktu di SMA saya ada masalah dengan kepolisian. Anak saya itu dibully, bukan dibully, dilecehkan oleh alumninya, dilecehkan secara seksual dulu waktu SMA. Jadi kami kasus ini dibawa ke kepolisian. Polda Metro Jaya. Di Polda. Jadi kami sering dipanggil, saya sebagai orang tua dari anak yang dilecehkan dipanggil lah ya, ditanya-tanyain. Jadi orang polisi sana udah menyampaikan bahwa anaknya Bu nanti harus masuk Universitas Diponegoro, di sana bagus hukumnya katanya. Iya Pak, saya bilang. Saya langsung berdoa agar dia masuk ke Undip dan dia mau juga. Hillary mau dan saya berdoa. Dan dia memang mau masuk di Undip? Iya mau, karena berkat saran dari polisi-polisi itu dia mau waktu dia diperiksa. Baik Pak, nanti saya mau ke sana. Dan saya berdoa. Ternyata dia lulus tes ke sana, nggak tes lagi. SMPTN ya lulus tanpa tes, lulus. Itu mukjizat juga loh. Dan Ibu doa habis-habisan Ibu? Iya habis-habisan, saya habis-habisan. Apa saja Ibu doa, bentuk doanya? Novena? Novena tentu saja. Itu berapa kali putaran? Saja. Saya cuma meminta aja kepada Bunda. Langsung minta? Iya. Supaya ya diberikan jalan untuk bisa masuk ke sana. Itu aja doa saya. Itu berapa putaran Ibu novena? Bagaimana? Berapa putaran Ibu novena? Apa sekali aja? Sekali ya. Novena 9 hari. 9 hari? Itu saja? Iya. Dan rosario? Rosario ya setiap hari. Setiap hari? Kalau ada, memang sebenarnya ya, kalau sebagai legioner, kita harus berdoa rosario setiap hari, itu tugas kami. Iya. Tapi waktu itu mungkin memang karena ada kesibukan, ada kesibukan lain, saya cuma bisa 2 kali seminggu waktu itu. Tapi sekarang ya novena tetap 9 kali. Ya bagi saya mungkin yang penting fokus kepada Bunda Maria. Jadi nggak mesti tiap hari, tapi tetap fokus kepada kebaikan Bunda Maria, itu aja yang saya imani. Itu Dan anaknya masuk selesai berapa tahun Bu kuliahnya? 4 tahun kurang, 3 tahun setengah, 3 tahun 7 bulan. Hillary. Luar biasa. Ya, dan IP-nya bagus, termasuk cum laude. Cum laude ya? Iya. 3,8. Termasuk bagus. Harusnya jadi dosen ya Bu ya? Tapi dia tidak mau. Sempat ditawarin? Maksudnya boleh juga, karena dia harus sekolah lagi. Tapi dia bilang, saya mau bosan mas sekolah katanya. Dia mau kerja katanya. Ya udah, terserah. Dan ini anak yang paling sulung ini memang doa-doa saya itu selalu terkabul. Karena untuk dia. Dia masuk negeri di sini 216. Doa saya paling mujizat ketika dengan Romo apa ya di sini ya. Romo yang Flores itu ya udah meninggal sekarang. Kami berdoa untuk Hillary masuk SMA juga, dia dapat predikat prestasi yang terbaik lah, lumayan lah, yang kedua terbaik lah, jadi bagus. Jadi mujizat itu pokoknya nggak berhenti deh sama saya juga heran. Saya begini karena Bunda Maria, saya bisa melakukan apapun karena Bunda Maria. Banyak sekali kalau mau saya pikir-pikir. Saya kan kalau kemana-mana di jalan saya berdoa Salam Maria dan Bapa kami. Sambil jalan? Setiap hari. Naik motor pun? Iya, naik apapun saya tetap berdoa. Dan itu memang mujizat itu kalau saya naik motor kebetulan. Atau naik mobil misalnya? Naik mobil, tapi suatu kali saya naik motor ya. Saya juga heran, entah kenapa saya kan berdoa Salam Maria Bapa kami dan doa spontannya. 3 macam doa yang saya doakan di jalan. Tapi entah kenapa polisi itu kadang-kadang kan ada razia-razia. Saya kan nggak punya SIM. Entah kenapa semua orang ditangkapin, saya lewat aja gitu loh. Sampai sekarang Ibu belum punya SIM? Iya, saya juga nggak mengerti. Makanya tadi selalu luput. Luput. Pas tadi aku kenapa ya nggak ditangkap polisi, ya nggak diberhentiin ya. Orang lain semua diberhentiin. Ya udah, kamu doa kamu itu katanya. Dan saya ingat memang
ada satu teman saya, dia jual sepatu di Palmeriam, teman saya Legio. Dia banyak utang gitu di apa, karena COVID ini keadaan nggak baik ya, COVID ya, jadi penjualan kurang, jadi banyak utang. Tapi nggak ada satupun yang menagih dia, karena doa-doa aku loh, Putrais katanya gitu. Ternyata doa-doa itu betul-betul luar biasa sekali. Sampai teman saya mengalami itu, dia kasih kesaksian kepada saya nggak pernah ditagih sampai sekarang. Sosok Bunda Maria itu seperti apa? Saya menggambarkan beliau itu sebagai ibu ya, karena saya selalu berdoa, putrimu ini, saya bilang bahwa saya putrinya, sebagai ibu yang menolong, yang nggak pernah meninggalkan putrinya yang menderita dan mengalami kesulitan. Jadi dia layaknya sebagai ibu kita ya, ibu kita yang asli lah istilahnya, mama kita. Beliau itu layaknya sebagai ibu kita yang selalu, apapun kesulitan kita, dia selalu bantu. Dia selalu cari jalan keluarnya. Memang kalau kita berdoa kadang-kadang nggak dikasih langsung mujizat itu, tapi dikasih jalan keluarnya. Akhirnya semua masalah bisa diatasi. Itulah seorang ibu yang baik hati, yang penyayang, yang mengerti keadaan putrinya. Iya. Itu. Oke, Ibu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. And now the actual blessing itself. Et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper.